Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi kita dalam acara rohani Suara Gembala. Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada dengan kasih. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita memang sangat membutuhkan firman hari-hari ini, sebab saya yakin firman itu hidup, firman itu Allah sendiri, dan hanya firman yang bisa menguatkan, menghidupkan kita, memberikan sukacita di hari-hari yang semakin sulit ini. Sebab itu mari kita sejenak dalam waktu yang singkat bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan menolong kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab, melihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-31. Temanya adalah kekuatan dalam menanti-nantikan Tuhan, ya. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu perhatikan di ayatnya yang ke-30, akan datang masanya, dan mungkin masa itu adalah hari-hari ini, di mana orang-orang muda, saudara, ya, orang-orang muda akan menjadi lelah, akan menjadi lesu, teruna-teruna akan tersandung, saudara, ya. Bapak Ibu, orang muda itu sebenarnya bicara tentang orang, menggambarkan orang yang kuat. Ya, orang yang benar-benar kuat di masa-masa kejayaan. Puncak keemasannya adalah di waktu muda, saudara, ya. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa akan datang di mana orang-orang muda akan menjadi letih, menjadi lesu. Dan kenyataan hari-hari ini kita lihat bahwa saudara, dengan situasi, dengan pandemi yang melanda dunia, tidak memandang dia muda atau dia tua. Dan ternyata banyak sekali orang-orang muda hari-hari ini berjatuhan. Orang-orang muda menjadi letih, orang-orang muda menjadi lesu, tidak berdaya dengan keadaan, dengan pandemi yang merajalela ini. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang hebat, ada banyak orang kuat, ada banyak orang yang merasa berhikmat tetapi tidak bisa berdaya, tidak bisa menggunakan kekuatan, hikmat, kekayaannya untuk menolong dia menghadapi situasi yang semakin berat ini. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang ini Tuhan tidak dengan spesifik umur, menyatakan umur muda atau umur tua. Artinya bahwa orang-orang ini bicara tentang semua orang, entah dia tua, entah dia muda. Firman Tuhan berkata, orang-orang seperti ini, orang-orang akan mendapatkan kekuatan baru. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita muda, mungkin kita tua, mungkin berapapun umur kita, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Pertanyaannya begini, gimana sih sikap kita menantikan Tuhan? Menantikan Tuhan itu bukan berarti kita diam, tidak berbuat apa-apa. 3 hal yang sangat penting, saya rindu Bapak Ibu bisa mengerti. Saya akan jelaskan dan kita bisa memahami 3 hal yang kita lakukan dalam hal menantikan Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari, kekuatan yang baru setiap hari, kekuatan yang baru, sehingga ketika kita berjalan tidak menjadi lesu, kita berlari tidak menjadi lelah. Firman Tuhan berkata ada 3 hal. Yang pertama adalah hasrat kita kepada Tuhan. Tuhan berkata di dalam Wahyu kepada jemaat Efesus, jangan pernah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula itu bicara tentang jatuh cinta, suasana yang jatuh cinta. Orang yang punya suasana yang jatuh cinta adalah orang yang memiliki hasrat kepada yang dicintainya, saudara. Dan Tuhan mau kita benar-benar hari-hari ini tetap mencintai Tuhan, berhasrat. Daud, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur, dia sering berkata tentang menantikan Tuhan. Daud adalah pribadi yang sangat berhasrat dengan Tuhan. Dia berkata bahwa tidak ada yang dia ingini di bumi dan di surga selain Tuhan. Dia benar-benar berhasrat, dia benar-benar lebih menginginkan Tuhan daripada yang lain, saudara. Saya rindu hari-hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berhasrat, orang yang punya hasrat, orang yang bergairah dengan Tuhan, orang yang benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara, dia mendapatkan kekuatan baru, kekuatan di dalam hasratnya, dalam
suasana jatuh cintanya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus pahami bahwa janji Tuhan ya dan amin. Saudara, ketika Tuhan berjanji seperti kepada Abraham dan juga kepada kita, dia meneguhkan janjinya dengan sumpah. Tuhan tidak pernah berdusta dalam hal berjanji. Dia tidak pernah mengingkarinya. Yosua, Salomo berkata, segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, kita juga harus punya iman hari-hari ini. Tuhan sudah berjanji lewat firman-Nya dan Dia pasti mengabulkan janjinya kepada kita. Sebab itu nantikan terus dengan iman. Saudara, orang yang memiliki iman, dia percaya betul akan janji Tuhan, dia dapat kekuatan yang baru. Seperti mungkin kita dijanjikan oleh orang, minggu depan kita akan mendapat apa yang dijanjikan. Sepanjang minggu kita kuat, saudara. Demikian juga Bapak Ibu, percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Apa yang Dia janjikan, segala sesuatu yang baik yang Dia janjikan kepada kita, pasti Dia genapi. Kesehatan, kesembuhan, berkat, keberhasilan, sukacita, damai sejahtera. Ada begitu banyak janji Tuhan, pasti Dia genapi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah, saudara, Dia mampu dan mau menolong kita. Bapak Ibu, Paulus berkata dalam Roma pasal 8, anaknya saja Dia tidak sayangkan untuk dikorbankan nyawanya, apatah lagi hanya untuk menolong kita. Percayalah, Dia mau menolong kita. Dia sangat mengasihi kita. Kenapa Dia mau menolong kita? Sebab Dia sangat mengasihi kita. Saudara, Dia tidak sayangkan nyawanya untuk dikorbankan bagi kita, karena memang Dia sangat mencintai kita. Seorang ayah, apapun dia bisa lakukan untuk menolong anaknya. Bapa kita di sorga, Bapa yang melebihi ayah di bumi ini, Dia sangat mengasihi kita dan Dia pasti mau menolong kita. Percayalah, saudara, dalam keadaan situasi apapun, Tuhan mengerti keadaanmu. Tuhan tahu keadaan kita saat ini. Dia peduli dan Dia mau menolong kita. Dia peduli dengan persoalan kita. Dia mampu, Dia sudah berjanji dan Dia mampu untuk melakukan apa yang Dia janjikan, dan Dia mau menolong kita dalam situasi keadaan apapun. Percayalah kepada Tuhan, tetap nantikan Tuhan hari-hari ini dengan hasrat, dengan iman, dengan keyakinan bahwa Dia pasti, saudara, menggenapi janjinya dan Dia pasti mau menolong kita dalam situasi apapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya terus berdoa untuk Bapak Ibu dimanapun berada, penyertaan, perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan, keberhasilan menjadi bagian kita, saudara. Dalam keadaan apapun engkau tetap berhasil, engkau tidak berkekurangan, engkau tetap berkecukupan, berkelimpahan. Tuhan mampu memelihara engkau dalam situasi apapun. Tetap kuat, tetap menantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.